Karena setelah ini Anda sudah siap untuk jalan menjadi organisasi atau kumpulan seduluran yang sesungguhnya. Sebelum tiba waktu senja, ku genggam tanganmu dan bertanya. Tuhan yang ngomong, sebelum tiba waktu senja, sebelum turun, ku genggam tanganmu dan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Oke, sampun nggih. Mun siapa iki? Iya. Iki kira-kira siap nganti isu apa enggak iki? Hah? Iya, sampean sing siap. Kita Mas Abrang sing gak siap. Oke, kawan-kawan, pada malam hari ini munajat jalanan yang keempat. Aplaus dong buat kawan-kawan semuanya yang sudah setia, sudah berjalan 4 tahun dari jalanan untuk jalanan, yang hadir dari komunitas Vespa, ono santri maiyah yo nak ndelok kopi ae. Ono bolo-bolo kabeh ya. 4, angka 4 itu kalau dianalogikan dalam janin seorang ibu yang mengandung itu saatnya ditiupkan ruh katanya. Gitu nggih, Gus nggih. Pak Yai engkang nanti engkang bebar Mas Abrang. Jadi nah harapannya setelah ruh ditiupkan sudah mulai perjalanan si jabang bayi di dalam kandungan. Nah ini angka 4 dalam munajat jalanan keempat itu arahnya ke sana Mas Abrang. Nanti Mas Abrang akan membabar beberapa hal ya berkaitan dengan tema pada malam hari ini. Ya. Aman Pak, Bon, nggih. Nah, nanti Mas Abrang akan babar beberapa hal berkaitan dengan tema pada malam hari ini. Setelah itu kita akan buka tanya jawab tentunya seperti biasa kalau di Sinau Bareng. Nanti ada tanya jawab, nah nanti monggo kira-kira kalau ada pertanyaan dari kawan-kawan yang berkaitan dengan tema pada malam hari ini. Langsung saja, kelihatannya sudah pada nggak sabar Mas Abrang, monggo dipun babar, dipun wedar terkait munajat jalanan yang keempat. Monggo Mas Abrang. Teroris kabeh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula kaget diceluk jenenge lagi mangan kacang ngobrol kare Romo. Monggo Mas Abrang, monggo apa iki? Masya Allah. Wah, durung rampung ya. Sembarang kalir rek, wakeh rek. Tadi tentang kelahiran, oke? Tentang janin, Masya Allah. Ini sudah ke tahun yang keberapa saya kesini lali ya Mas Yan. Karena hampir tiap tahun saya diberi kehormatan untuk hadir di sini. Alhamdulillah. Hari ini temanya bagaimana tadi? Bagaimana
ruh masuk ke bayi, munajat jalanan untuk terlahir menjadi hidup yang sesungguhnya gitu. Okay. Aku mau koyo ini kon nyanyi bareng ya mau. Yo nanti disiapkan. Mungkin ada sebuah lagu yang mirip dengan tema hari ini. Lagu Leto itu yang berjudul Fatwa Hati. Engko sik ngobrol sik, Cuk. Awas. Yo nyanyi. Aku dipeseni akeh kon ngomong soal kelahiran dan seterusnya. Saya mungkin akan bercerita tentang pemahaman yang saya pahami. Bisa jadi benar, bisa jadi salah, mboten ngertos. Tapi buat hidup saya itu bermanfaat, mungkin bisa saya bagi dan semoga bermanfaat. Pertama saya berangkat dari cerita tentang lagu Fatwa Hati. Lagu Fatwa Hati memang lagu yang bercerita tentang ini tadi. Sebelum ruhnya turun ke janin bayi. Ketika bapak sama ibu sudah setuju, dijabai sama Gusti Allah, muncullah janin-janin tersebut. Ini ceritanya mirip sama kalau kita kejadian sehari-hari mau bikin kelompok apa, pertama dengan persetujuan, sudah mengikrarkan, terus diijabai kesempatannya, waktunya, mulailah tumbuh sedikit-sedikit. Sampai katanya berapa? Bulan keempat ya atau 100 hari kemudian ruhnya ditiupkan, katanya begitu. Saya sendiri hanya berani ngomong katanya karena belum membuktikan sendiri. Durung kelingan waktu itu. Saya akan bercerita yang kalau saya nggak paham ya saya ngomong katanya. Kalau saya sudah paham sendiri ya saya akan ngomong nggak pakai katanya. Fatwa Hati itu bercerita tentang lirik itu. Anda tahu lagunya? Sebelum tiba waktu senja, ku genggam tanganmu dan bertanya. Oke. Nah, ono sing aran kita. Kayak chord-chord lah. Lagu Leto itu lagu kurang ajar. Karena kau dan aku tuh bisa ditukar-tukar nggak keruan. Ini kau dan akunya bayangkan gini. Yang lagi nyanyi itu Gusti Allah. Yang sedang dinyanyikan adalah, musuhnya adalah kau ini adalah si janin bayi yang mau lahir. Sepiro? Sebelum tiba waktu senja, ku genggam tanganmu dan bertanya. Kita potong-potong ya karena ngobrol ya. Bar ku nyanyi full, tenang aja. Aku kudu cerita soalnya. Sebelum tiba waktu senja, ku genggam tanganmu dan bertanya. Si bayi ini, si ruh ini dari dunia yang terang benderang. Tanpa hijab, sebentar lagi akan ditiupkan ke ruh manusia. Iki kelap-kelip lampune durung nyanyi nih, sabar. Tadi kok disco ya ngomongin, engko gitu dulu. Santai, nanti kalau full nyanyi lagi di lampu nih. Tak baleni ya, nggak apa-apa ya ceritanya ya. Sebelum tiba waktu senja, kenapa pilih katanya senja? Karena si ruh sebentar lagi akan masuk ke sebuah wadak dan diberi hijab. Lupa. Seperti semua anak kecil yang lupa. Saya asalnya dari mana, mau ngapain, suruh ngapain kan lupa. Sebelum tiba waktu senja, ku genggam tanganmu dan bertanya. Tuhan yang ngomong, sebelum tiba waktu senja, sebelum turun, ku genggam tanganmu dan bertanya. Terus be, apakah bisa kau membawa rasa yang engkau punya selamanya? Oke. Kita workshop. Ku genggam tangan bertanya, apakah bisa kau membawa rasa yang engkau punya? Kira-kira apa rasa yang engkau dipunyai oleh si ruh ini? Tentang kita
Tuhan dan Roh. Dan tentang cinta, tentang janji yang kau bawa, jika nanti saat kau sendiri temukanku di fatwa hatimu. Gak apa-apa ya, kita bedah sedikit ya. Genggam tanganmu dan bertanya, apakah kau bisa membawa rasa yang apakah bisa kau membawa rasa yang engkau punya selamanya tentang kita, Tuhan dan si Ruh, dan tentang cinta, cintanya Tuhan dan si Ruh, tentang janji yang kau bawa. Janji apa? Janji cinta itu, janji pengikraran terhadap Tuhan itu. Jika nanti saat kau sendiri, Tuhan ngerti wis toh, kowe bakal jomblo dan kesepian iki Gusti Allah wis ngerti. Jika nanti saat kau sendiri, entah karena jomblo, entah karena melayu saka debt collector, entah karena jika saat kau sendiri, jika nanti saat kau sendiri, terus temukanku di fatwa hatimu. Gusti Allah wis ngomong ini loh, nek kowe nanti sendiri sepi, aku selalu hadir di fatwa hatimu. Ini Gusti Allah meseni si Ruh ini. Nanti saat kau sendiri sedih, aku masih ada di fatwa hatimu, tinggal panggil aja hatimu. Terus hanya, kan datang waktu di harimu, saat kau merasa tak menentu. Paham ya? Jangan kau bimbang pada waktu, akan ku ingatkan kepadamu. Ada pilihan kata yang perlu diperhatikan di sini. Kan datang waktu di harimu saat kau merasa tak menentu. Pernah ya? Bimbang, bingung mau ngapain. Jangan kau bimbang pada waktu. Jangan kesusu. Sabar loh. Jangan bimbang pada waktu. Waktu bisa menyembuhkan semuanya. Waktu akan menyediakan jawabannya. Sabar loh. Itu Gusti Allah ngomongin ngono. Kuwi ngomong karo aku jane tapi yo tak bagi nang lagu ngono lho ceritane. Wis tok sabar loh. Waktu akan datang. Jangan kau bimbang pada waktu demi masa. Demi waktu. Jangan bimbang pada waktu. Jangan kau bimbang pada waktu. Akan ku ingatkan kepadamu. Wes, berkuwi ref meneh ya. Tentang kita dan tentang cinta, tentang janji yang kau bawa, jika nanti saat kau sendiri temukanku. Oke ya, lagunya sebenarnya cuma ngomong itu. Tuhan bahkan sebelum si Roh dimasukkan ke wadaknya, Tuhan mengingatkan, hei kita ada janji loh. Aku tahu kamu nanti susah hidupnya, seperti orang yang menyelam, susah cari nafas. Tapi itu cuma bentar. Jangan bimbang sama waktu. Aku tetap nemeni di fatwa hati. Jadi semua perjalanan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena sejak sebelum lahir pun si Ruh dijanjikan akan ditemani setiap saat. Yo nyanyi full yo. Nah saya lagi nyanyi full yo. Mungkin saya lanjut sedikit. Karena ini yang keempat berarti ya. Ini keempat ini agak spesial kemudian kalau dihubungkan dengan dalam kandungan. Bayangkan ketika Anda belajar berjalan, baru bayi lahir terus belajar berjalan, itu ada yang nuntun enggak? Ada yang nemani ya? Karena proses baru itu pasti ada yang menemani. Kalau naik sepeda ada yang menemani, betul enggak? Ketika ruh sudah ditiupkan,
Ada yang menemani enggak? Menyiapkan sampai nanti lahir. Sepemahaman saya ada proses di situ agar si ruh tidak kaget di dalam wadak. Ini jadi kecil nih di wadak nih, dalam tanda petik ya. Dikasih wadak nih, dikasih ragangan nih kecil. Sehingga kenapa saya ngomong 4 spesial? Karena sepemahaman saya dari Kasanah Jawa, saya dengarnya dari Kasanah Jawa. Itu ada, setelah ruh ditiupkan ada 4 proses, ada 4, bukan proses, ada 4 checkpoint, apa ya istilahnya, ada 4 tahap, 4 tahap yang dilalui sebelum lahir. Nah 4 tahap ini, setiap tahapnya ini ditemani sama malaikat dan Tuhan. Diperintahkan malaikat untuk nemenin. Jadi koneksinya masih tajam tuh. Ketika lahir koneksinya mulai udah diculus jalan sendiri, udah disapih. Dia harus mengingat lagi untuk connect langsung sama Tuhan. Nah makanya 4 ini biasanya disebut sebagai, kalau bahasa istilah, salah satu istilahnya disebut sebagai patrap, salah satu istilahnya. Jadi ada 4 posisi bayi, berubah 4 kali sebelum si bayi lahir. Posisi-posisi itu kalau Anda ingat, ketika di dalam kandungan posisinya gimana, tangannya, kakinya dan seterusnya kan itu berubah 4 kali. Itu membantu kalau dari teman-teman Jawa, itu membantu untuk mengingat kita. Koneksinya jadi lebih gampang terbuka. Karena saat posisi itu badannya ingat, walaupun akalnya enggak ingat. Jadi ketika badannya diposisikan seperti itu, koneksinya lebih mudah nyambung. Nah pertanyaannya gimana, tanya sama bayi kita sendiri. Ada 4 kali itu. Ada metodologi yang berbeda untuk menanyakan 4 tahap itu seperti apa sih. Karena setiap tahap itu menyiapkan si bayi untuk menghadapi perjalanan hidupnya di dunia. Nah ini sudah 4 tahun. Saya pengen ngajak Anda refleksi sedikit. Tahun pertama apa nih checkpointnya? Tema besarnya apa? Tahun kedua tema besarnya apa? Tahun ketiga tema besarnya apa? Dan saya nggak kaget kalau tahun keempat tema besarnya adalah ini. Karena setelah ini Anda sudah siap untuk jalan menjadi organisasi atau kumpulan seduluran yang sesungguhnya. 4 tahun Anda disiapkan, dituntun, ditemani untuk menuju proses ini. Nah tentu saya tidak akan bisa bercerita karena yang mengalami jenengan sendiri, yang mengalami adalah dulur-dulur munajat jalanan sendiri. Kira-kira apa sih 4 tahun ini, 4 checkpoint ini apa sih? Tahun pertama menghadapi kesulitan apa, dilatih apa, patrapnya gimana. Tahun kedua patrapnya gimana, tahun ketiga patrapnya gimana. Tahun keempat patrapnya gimana. Itu akan menjadi fondasi untuk perjalanan hidup selanjutnya. Nah ini cerita sedikit, engko nek tak terus kita diklenik malahan. Malah jadi aneh-aneh, klenik dan seterusnya. Tapi saya hanya pengen mengingatkan itu ilmu mbah-mbah kita juga jangan dilupakan lah. Maksudnya jangan diremehkan, itu ada ada berharga-berharganya juga. Jadi yang bisa saya sampaikan mungkin saya PR kan ke teman-teman munajat jalanan. Mungkin setahun sekali kita ada perayaan kumpul-kumpul. Tapi ingat, itu ada 4 tahap yang menyiapkan Anda ke depan. Monggo diobrolkan. Kira-kira akan menjadi manusia atau makhluk apa ini munajat jalanan ke depannya. Mungkin itu dulu awalan. Matur nuwun, nanti kita lanjutkan nyanyi-nyanyinya. Arep misuh-misuh yo ayo, aku siap wae. Ya, ngaten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada 4 tahapan ya. PR-nya kawan-kawan di munajat jalanan kira-kira sak marine iki arep dadi apa kan ngono ya.